Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita aturkan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang membawa kita bisa masuk di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menegakkan sholat dan dilanjutkan dengan majelis ilmu, karena itu bukan perkara yang ringan. Terkadang seorang itu bisa melangkah jauh, bahkan naik ke atas gunung dengan mudah, menyeberangi lautan dengan mudah, tapi hanya melangkah ke masjid yang ada di sebelah rumah itu terkadang jauh lebih berat daripada itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga panjenengan kita semua bisa ada di masjid ini dan masih duduk lagi untuk menyimak kajian yang insya Allah saya bawakan. Dan karena temanya bebas, maka sebenarnya saya bingung tema apa, tapi akhirnya saya putuskan saya sampaikan tentang 3 fitnah yang disampaikan oleh Nabi SAW yang akan muncul menjelang Dajjal datang. Jadi hadis ini saya dapatkan ketika saya mengajarkan tentang salah satu kitab akidah, di mana di dalamnya disebutkan Dajjal akan datang, dan kemudian saya kumpulkan hadis-hadis tentang Dajjal dan ketemulah 3 fitnah ini. Dan seingat saya, mudah-mudahan saya enggak salah, seumur-umur saya ngaji hampir-hampir enggak pernah ini disampaikan, atau jarang sekali. Saya belum pernah, secara pribadi saya belum pernah mendengar kajian Ustaz siapapun menyampaikan ini. Makanya hari ini nanti tugas jenengan nyocoknya sudah kejadian apa belum. Saya mengajarkan atau menyampaikan, jenengan mengke yang nyandai pun dadi nopo dhewe. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada pada kitab Sunan Abu Dawud nomor 3704 dengan sanad sahih an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala, dia berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara fitan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah fitnah. Warab dadi ini enek ngono. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu menuduh tanpa bukti, gitu. Nah, dalam bahasa Arab, fitnah itu kejadian yang tidak enak dirasakan, apakah menimpa diri kita, harta kita, keluarga kita, dan yang paling parah agama kita. Makanya kemarin saya ngisi kajian ibu-ibu itu, ada seorang ibu bertanya tentang temannya yang dia teman dari kecil nang masjid bareng, cuman itu ibu-ibu yang ditanyakan ini laki-laki, temannya ini laki-laki, PPA bareng, ngaji bareng, begitu rodok gede sebuah masjid, ini ngajani masjid gitu. Sampai akhirnya umur 52 atau 51 ada masalah, akhirnya murtad. Kemudian tidak lama dari situ meninggal. Terus dia nanya sama saya, amalnya yang lalu apakah bisa dibuat untuk masuk surga? Jawabannya nolak, Pak, nggak bisa, harus jelas itu. Nanti akan ada orang-orang yang ya nawaitunya berdakwah keluar masuk masjid gitu kan, minta izin sama Pak Takmirnya untuk ngasih tausiah, diizinkan, munggah mimbar, kemudian dia ngomong gitu kan, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, saking Rahman dan Rahimnya Allah nanti di akhirat bahkan orang kafir dimasukkan surga. Hati-hati.
Makanya Nabi menyebutkan makanya fitnah ini. Nanti jenengan candai sudah terjadi apa belum. Kemudian fa'aksara fi dzikriha, dan makin banyak disebut fitnahnya, tambah iki. Jadi enggak mandek-mandek terus gitu. Hatta dzakara fitnatal ahlas, sampai Nabi menyebut munculnya atau akan munculnya fitnah ahlas. Ini fitnah yang pertama. Jadi di hadis yang mau saya bahas ini fitnahnya 3. Nah, nanti setelah 3 ini terjadi, nanti dajjal iki wis wayahe metu gitu. Nah, yang pertama fitnatul ahlas, dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Fitnah ahlas niku napa ya Rasul? Qala, kata Nabi, iya harabun wa harbun, yaitu satu kondisi di mana orang berlarian dan di situ terjadi peperangan. Enten apa mboten, Pak? Pak, ada tentu. Lah niku Palestina jabe kok ragu kita ini kayak kopi sih. Jadi harbun wa harbun, enten di mana orang kemudian diserang dan dia berlarian gitu kan. Palestina masih ada, masih terjadi gitu, mau senjata yang masih enten ngoten. Ya. Niku fitnah yang pertama, pun enten. Artinya jenengan menjadi saksi kalau itu terjadi. Lah wong biyen ra enek mboten enten. Zaman dulu kalau perang itu pasukan dari misal pusat Madinah itu sini, ya pasukannya disiapkan keluar janjian, ketemu ning Uhud, ketemu ning Badar, atau ketemu di mana perbatasan Syam sana gitu kan. Perang Mu'tah, jangan salah itu perang Mu'tah lagi, Mu'tah, perang antara orang Islam dengan orang Romawi gitu kan. Sana atau mungkin di Tabuk gitu. Jadi makanya nggak pernah terjadi nopo istilahnya ibu-ibu sama anak-anak sampai dibantai habis-habisan, itu nggak pernah. Dan itu terjadi sekarang. Artinya Nabi menceritakan atau menyampaikan sesuatu yang dulu nggak ada. Nah, makanya itu disebut sebagai nubuat, kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kejadian masa datang yang munculnya nanti, tapi Nabi sudah ngasih kabar. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, yang kedua sekarang. Summa fitnatus sara. As-sara dikatakan dalam hadis yang lain bahasanya ajaban li amril mu'min idza asabatu sara syakara wa idza asabatu dharra sabar. Menakjubkan urusan orang beriman itu kalau dapat as-sara, kenikmatan, yo duit, yo pangkat jabatan, yo mungkin bantu rumah, tuku lemah, tuku mobil ya. Maka dia bersyukur gitu kan. Begitu ketika kena musibah atau dorok, dia bersabar. Tapi di sini saroknya di depannya ada kata fitnah. Padahal di depan tadi saya bilang fitnah dalam arti bahasa Arab itu sesuatu yang jelek. Fitnah itu sarok berarti jane ketoke duit ning duit elek gitu. Ya gampangnya duit ning colongan kan mboten saya to niku. Atau duit korupsi kan enggak bagus to itu. Atau cara lemah ning lemah ngesuk warisane saudaranya itu kan enggak bagus to. Nah, tapi apakah itu yang dimaksud? Apakah fitnatus sarok secara umum? Ternyata Nabi melanjutkan wujud fitnatus sarok ini enggak semua orang yang kena. Enggak semua ras yang kena, ras khusus yang konon katanya paling mulia sak donya. Yaitu siapa? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli bait. Yaitu bentuknya asap yang pekat, kabut yang gelap, keruwetan yang muncul dari bawah kaki ahli baitku. Berarti sing kena niku wong Jawa kok wong Arab, Pak? Arab. Nek Arab orang yang semua Arab atau Arab sing disebut keluarga Nabi, Pak. Keluarga Nabi dari bahasanya itu keluar dari kaki ahli baitku. Bentuknya apa? Yasumu annahu minni wa laisa minni. Dek ngaku keturunanku ning dudu. Kok enten napa derek? Kata. Kok ketoke ragu nek ketok akeh mukibin gitu. Enggak usah ragu ini hadis kok gitu kan. Kenapa? Nah, mungkin berdebat mereka, tes DNA ini ya,
silakan ragu. Ini hadis ngapain ragu? Nah, orang beriman itu kalau mendengar Quran, hadis, kalau emang itu jelas asal usulnya, dalilnya jelas, sami'na wa amanna gitu. Nah, kemudian di situ dikatakan yasumanahu minni wa laysa minni, ngaku-ngaku keturunanku ning dudu. Nah, niki nanti bentuknya ada dua, nanti saya sebutkan ayatnya. Bentuknya dua, mungkin dia memang punya nasab, ning nasabe ra nyambung, enggak diakui, atau memang dari awal bukan bernasab kepada Nabi ning ngaku-ngaku. Nah, nanti saya jelaskan pakai ayat. Nah, wa inna awliyai al-muttaqun. Nah, biasanya setelah mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian ujungnya minta dianggap sebagai wali. Nek sing urip pekewuh nek njaluk dianggap wali, biasanya dimulai dari ngakoni, ngakokke, minta pengakuan pada yang sudah mati gitu kan. Makanya kalimatnya aneh-aneh gitu loh. Kalau Nabi Isra Mi'raj sekali, DE imame gurune yang sudah mati itu 70 kali gitu kan. Terus bahkan sampai napa dikatakan, wah guru saya Imam Fulan bin Fulan gitu kan. Itu disuruh masuk surga enggak mau, coba kan surga ora gelem. Alasannya karena temannya di surga enggak ada. Begitu dicari ternyata ada di neraka dan dia mengancam penjaga neraka, nek rambok tok ke koncoku tak pateni genimu. Padahal Nabi ngajari kita niku napa Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi Nabi itu ngajari kita aja untuk berdoa dari api neraka, bukan kemudian tenang wahai umatku, kok nek kowe ra mlebu surga, neraka tak pateni geni kan mboten ngoten Nabi ngajari to. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan akidah bahkan yang sangat kontras dari orang yang kemudian ngaku-ngaku keturunan Nabi dan Nabi sudah mengabarkan dan Nabi memberikan pembatas, yaitu apa? Mereka ujungnya nanti akan minta diakui wali, tapi Nabi sudah menjelaskan yang namanya waliku kuwi wong takwa. Wong takwa itu punya sifat dua, dan sifat dua ini harus ada. Satu, dalam berkeyakinan dia harus di atas tauhid, dia nggak boleh berbuat kesyirikan. Yang terjadi malah sebaliknya, ngajari supaya menungso njaluk ning kuburan, mungkin kuburannya 3 kotak infak sing gede banget saat terbelok, ngoten cilik ngoten niku gede gitu kan. Begitu rampung acara ditip bongkaran, mboten mau dijikuki ngangge tangan napa kantong, ngoten nganggo karung gitu kan. Nah, itulah yang diminta, yang dimau seperti itu. Makanya tadi disebut fitnatus sarok, duit okeh ning raguna, duit okeh tapi bermasalah secara pendapatannya, secara proses bisnisnya enggak benar. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua, yang namanya muttaqun, dia harus beribadah di atas sunnah, tidak kemudian malah ngajari sing aneh-aneh sing ora. Lawang sholawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad, dia tidak ditambahi tan sholawatan. Begitu sholawatan, kemudian sing di maksud sholawatan iki lho, muni ya habibi ya habibi. Ternyata kita nggak ngerti artinya, yo mikirnya itu sholawat kepada Nabi. Ini aslinya itu apa? Lagu Yai Jaler ke orang wanita, lagu yang kan itu loh. Wahai pacarku, waktu itu. Para meleh nanti ada kalimat-kalimat yang jelas di situ jatuh kepada kesyirikan. Misal contoh Madad ya Husain, yang artinya minta tolong ya Husain. Itu hampir semua grup hadroh itu menyanyikan itu. Maka hal-hal seperti ini jangan harus hati-hati. Bahkan nanti ada juga yang mereka buat itu, ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, diberkati Habib Fulan bin Fulan itu, kertas merah yang halus-halus itu. Wahai Rabb kami yang Maha Kudus, mudahkan kami untuk dapat fulus atas keberkatan Habib Fulan bin Fulan yang mati dan mereka di depan kuburan. Dan yang dimaksud fulusnya itu kertas merah yang halus-halus, jadi nek longset mau gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus dengan hati-hati. Dan ini hari ini ada dan sudah terjadi. Dan bahkan ada orang Yaman yang ke Indonesia. Di Indonesia sono kae di Subyo jadi keturunan Nabi. 7 tahun dia hidup mulia di sini. Tapi qadarullah identitas untuk jadi warga Indonesia nggak pernah keluar. Akhirnya dia balik ke negaranya, jadi tukang bangunan. Jadi yang Indonesia tuh urip penak ya, dimulyakake segala macam.
Makanya jenengan akan dapati Habib palsu banyak gitu kan. Makanya di sini disebutkan fitnatus syarra. Tujuannya memang nyari kekayaan, memperkaya diri. Bahkan terlalu banyak kasus sampai kemudian kalau pengajian gitu kan, wah ketok enek sing rada ayu dijudang-juding terus ditembung gitu kan. Kok kuwi bojone kiyaine, bojone gusik tetap ditembung gitu. Maka hal-hal seperti itu jenengan juga harus paham, harus mengerti bahwasanya dibahasakan oleh Nabi fitnatus syarra. Mereka memang mencari dunia atas proses yang seperti itu tadi melalui pengakuan anak turun Nabi. Nanti saya jelaskan detailnya. Nah, ciri pada zaman fitnatus syarra itu muncul adalah apa? Summa yastolihun nas ala rajulin kawarikin ala dilain, yaitu manusia pada waktu itu dipimpin oleh orang yang tulang panggulnya ada di atas, ada di tulang rusuknya. Bahasa gampangnya wong normal kayak jenengan dipimpin kali wong cacat. Enten apa mboten? Pak. Di mana? Oh, presiden dulu loh. Jadi Nabi ngendikane teng Madinah 1500 tahun yang lalu kejadiannya terjadi. Artinya kalau kita beriman pada Nabi SAW, pada Rasulullah SAW, ya pasti kita akan paham kalau apa yang disampaikan oleh beliau adalah as-shadiq al-masduq. Beliau itu orang yang ngomongnya jujur dan omongannya mesti benar dan terjadi. Dan terjadi. Artinya zaman dulu yang saya tahu dalam fikih, seorang pemimpin itu harus orang yang sehat. Tapi qadarullah kalau memang karena manuver politik terus jadi, ya sudah itu jadi pemimpin. Tapi diutamakan sehat, makanya pemimpin dulu dari mulai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ya panglima perang, pangkat perang gitu. Adapun orang-orang yang nggak sehat, jangankan yang nggak sehat, yang sehat nih sampun sepuh itu pun nggak boleh ikut jihad karena mungkin bukannya marai menang nih malah repoti kan gitu loh. Bukannya ngelawan musuh nih malah jaluk gendong, jaluk tetah, jaluk kanti kan menyusahkan. Makanya yang sepuh di rumah apalagi yang cacat gitu. Tapi apa kata Nabi? Alaikum bisam'i wa ta'ah wa inna amara alaikum abdul habasiyun. Walaupun sekiranya kamu dipimpin oleh seorang budak Habasah yang hitam, dalam fikih itu budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Tapi nek memang karena manuver politik dia jadi, ya sudah dia pemimpinmu, dengar dan taati gitu. Makanya panjenengan hari ini gadah presiden mantan jenderal lumayan lah gitu kan. Artinya dalam kondisi yang dulu itu sebenarnya nggak memenuhi unsur untuk bisa jadi pemimpin, tapi nek memang jadi karena politik ya sudah itu pemimpin kita gitu loh. Kita nggak boleh kemudian memberontak dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini Nabi mengabarkan muncul fitnatus syarra yang asapnya dari orang yang ngaku sebagai ahli bait, mereka ngaku dari keluarga kuning sebenarnya bukan gitu kan. Dan para waliku itu adalah orang-orang bertakwa dan dicirikan bahwasanya negerinya akan dipimpin oleh orang yang tidak sehat dan memimpin orang-orang yang sehat. Itu pernah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah yang ketiga yaitu fitnatul duhaima. Namanya fitnah duhaima. Nabi mengatakan la tad'u ahadan min hadhil ummah illa latomat hulat matan. Bahwasanya kita panjenengan saya semua itu pasti akan terkena, pasti akan kesenggol. Nah responnya dewi-dewi, ada yang kesenggol geblak, ada yang kesenggol jatuh, ada yang kesenggol munting tok gitu kan. Responnya masing-masing sesuai dengan keimanan masing-masing. Sahabat bertanya, ingkodot, apakah setelah fitnah duhaima ini muncul kemudian selesai? Kata Nabi, tamadat, akan terus ada, ora selesai tapi akan muncul dan berterusan, bersambung menyambung sampai hari kiamat. Dan Nabi menyebutkan yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Saking kuatnya kondisi keadaan pada waktu itu, orang itu sampai bingung dalam beragama. Maka orangnya paginya ketemu, saling ketemu dalam kondisi masih sama sebagai orang beriman, tapi malamnya atau sorenya dia sudah menjadi kafir. Niki saya contohkan adalah ketika Natalan panjenengan misal pengawasan ngeten iki. Ustadz ngomong ra entuk gitu. Begitu jenengan kondur delok internet, delok TV, delok YouTube gitu kan. Bingung, wah kok iki entuk lho. Sing ra entuk kan ketoke wong situk tok kae, bareng ning YouTube kok enek sak pirang-pirang. Kula ngitung niku enten 7 minimal sing entuk iki.
Dan itu bukan orang biasa, itu tokoh, bahkan bisa dibilang ulama versi mereka gitu kan. Nah, maka akhirnya bingung gitu kan. Begitu bingung, nah, jadi yang bener sih karena biasanya voting kan. Biasanya nek voting sing akeh sing bener gitu kan. Akhirnya kebenaran diukur dari banyak. Sing ngomong ra entuk siji, sing ngomong entuk 7 ya berarti entuk. Sampai akhirnya muncul manusia modelan sinten niku Abu Janda sampai ngomong, saya sekian tahun yang lalu menantang, bahasanya sering menantang orang Islam Indonesia untuk menghadirkan satu dalil aja kalau Natalan itu nggak boleh menurut Nabi SAW. Kalau bisa dulu tak kayak duit, tak tantang akan saya kasih duit 50 juta. Tapi sekian tahun kemudian nggak bisa, tak naikkan jadi 100 juta. Masih nggak bisa, tak naikkan jadi 200 juta. Sekarang tahun ini, kata dia, karena masih belum bisa, tak naikkan jadi 300 juta. Yang kesannya kan kayak wong Islam sa Indonesia ini goblok kabeh gitu kan. Kok sampai rasional pakai dalil gitu kan. Situ aja gitu kan. Situ dalil yang menyatakan Nabi melarang mengucapkan selamat Natal. Dan karena nggak ada, maka saya ucapkan selamat bla 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 bla. Pertanyaannya Pak, kenapa kok nggak ada dalil larangan mengucapkan selamat Natal? Halo Pak. Ribut? Enggak nggak ada. Kenapa nggak ada? Di dulu. Nek nggak ada nih iya. Makanya dia menang terus. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak ada? Kan gitu. Dulu nggak ada Natalan, ada. Jadi ketika Nabi sebelum jadi Rasul itu Nabi pernah ketemu dengan Warokoh bin Naufal, itu orang Nasoro gitu. Nanti orang Nasoro itu udah ada. Otomatis kalau orang Nasoro udah ada, ya mereka walaupun sebagian Natalan sebagian enggak, pasti ya tetap ada yang Natalan. Cuman pertanyaan saya bukan di situ, tapi lebih kepada anggaplah ya udah ada Natalan dan memang ada secara sejarahnya itu udah ada dan memang ada, tapi kenapa Nabi kok enggak melarang? Gitu. Enggak ada hadis Nabi mengatakan enggak boleh melu Natalan atau nekani Natalan. Kenapa Pak? Pripun? Ngawur apa Pak? Pripun? Pripun? Menyerupai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ten Arab enak pecel apa mboten? Zaman biyen enak pecel apa mboten? Enggak ada dong. Makanya enggak pernah ada hadis tentang pecel gitu. Setuju enggak mboten? Ya. Nah, pada suatu ketika sahabat Nabi pernah pakai cincin, Pak, dari emas. Dan begitu kemudian itu dipakai, Nabi mengatakan copotan itu tidak jadi genin rokok, akhirnya dicopot dibuang. Kemudian Nabi ambilin dimanfaatkan. Manfaat itu bukan berarti dipakai dolen atau gimana gitu. Terus dia mengatakan saya nggak akan pernah memakai barang yang sudah jenengan larang. Dan kemudian Umar bin Khattab pernah nenteng Taurat dan kemudian Nabi mengingatkan beliau, apa kowe rong yakin dengan agama yang mbok pegang atau mbok yakini hari ini. Kemudian sejak itu beliau nggak pernah membawa lagi Taurat. Maka dari dua hadis tadi yang saya sebutkan, kenapa nggak pernah ada larangan Natalan? Karena memang para sahabat nggak ada yang Natalan. Dong boten, Pak. Kenapa kok nggak ada yang Natalan? Karena hasil didikan Nabi SAW di atas akidah yang benar. Wong ini akidah yang benar, yo pasti orang bakalan Natalan. Karena orang bakal Natalan, orang enek wong Natalan, otomatis orang bakal enek hadis Natalan. Sebagaimana gak pernah ada hadis tentang ngomong ke pecel. Kenapa? Karena tan Arab gak pernah ada pecel pada zaman itu. Nek sakniki enten kan karena ada wong Indonesia mriko, entah haji, entah umroh, entah dadi napa karyawan ten mriko akhirnya gowo sambal pecel kan ngoten. Tapi maksud saya nek dulu gitu. Oleh karena itu maka jawabannya niku. Makanya dia itu nantang ning ora tepat itu loh bahasanya. Nah, kalau langsung yang diminta hadis yang melarang Natalan, ya enggak enak gitu. Tapi kalau kemudian bahasanya adalah bagaimana hukum Natalan, dalilnya mana lah, itu bisa dijelaskan. Makanya saya pernah ngisi kajian tentang Dagen niku. Dagen niku nggih unik niku sak kelurahan niku sebulan pisan niku ngumpul semua masjid niku ngumpul. Dan pulau ini kaya wong dipakake gitu. Tendaken niku terus enten bersih desa gitu. Jadi pulau ini wong dipakake kon ngisi pengajian, ngumpul wong sak kelurahan, terus kon nyeramai tentang bersih desa gitu.
Jadi nggih kula serang gagas enek lurahe ora enek opone pokoke jenenge kon nyeramahi wis kula ceramahi ngoten mawon. Nah, singkat cerita rampung lah itu saya ceramai tentang bersih desa. Yang datang kan banyak nih, paling boten 500-an orang ada, syukur PJ itu kan pinten. Nah, maka ada satu bapak-bapak di pojokan ini bertanya. Jadi kula iki kaya dipakake 2 kali. Dipakake soal bersih desa, kali dipakake Pak sing siji niki. Pak sing pojok niku tanya, saya mau nanya kepada jenengan, nggih napa? Saya pengen tahu pendapat jenengan tentang hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal, boleh apa enggak itu? Soalnya kata dia, soalnya saya melihat di internet loh tadi yang saya bilang. Tadi pas ngaji ngomong krungune ra itu begitu tekan rumah delok internet dadi ento. Ada seorang ustadz yang bilang katanya boleh karena ada dalilnya di Quran. Nah, kula kan kaget. Anjenengan nek gadah sederek tangga, keluarga, temen wong Nasara, niku kon golek dalile Natalan tanggal 20 Desember ning Alkitab. Niku nek nganti ketemu tak kaya 10 yuta ora enek. Mboten enten. Makanya dalam Quran itu disebut Al-Maghdub wad-Dhalin. Al-Maghdub itu orang Yahudi di mana dia tahu dalilnya enek ning ora dilakoni, dan Dhalin ini adalah orang sing gak enek dalilnya ning tetep nglakoni, orang Nasrani gitu kan. Nah, maka Natalan itu enggak pernah ada dalilnya di kitab mereka. Mosok bapak yang di pojok ini bilang ndelok ten internet bahwasanya ada dalilnya ten Quran meneh dalilnya. Kan saya jadi tambah penasaran. Yang mana Pak ayatnya? Kula ora hafal tapi sing kae lho sing ketoke bunyinya salamun alayya yauma niku nggih terus kula tutuke salamun alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku kata Isa Al-Masih ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan dan dibangkitkan dalam kondisi hidup. Nah, maka saya bilang ke bapak itu, Pak, ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW gak pernah menafsirkan itu sebagai bolehnya mengucapkan selamat Natal. Gak pernah, gak ada satu riwayat pun. Artinya kalau Abu Janda minta dalil yang melarang, ya nek diwalik, boleh ana dalil sing entuk ke, ya ora enek iki. Nah, kemudian para sahabat dimulai dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga gak pernah melakukan. Mereka orang yang paling paham tentang agama. Bahkan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Cekalan sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin. Itu khulafaur rasyidin yang tidak pernah melakukan. Padahal mereka memimpin negeri-negeri yang mayoritasnya orang non-muslim kan, ten Romawi, ten Persia, kemudian di Yaman dulu juga banyak orang Nasara yang didakwahi kan. Maka mereka juga nggak pernah kemudian mengucapkan selamat Natal. Dan kemudian ditarik lagi para tabi'in, kemudian para sahabat secara umum, tabi'in, tabi'in, bahkan imam 4 madhab dari mulai madhab Maliki, Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i, gak ada satupun dalam kitab mereka tercantum bolehnya mengucapkan itu. Oleh karena itu maka itu gak menjadi dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal. Lah maksud ayat itu apa? Isa Al-Masih mengatakan salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, karena orang Yahudi menuduh Maryam itu lahir hamil di luar nikah alias berzina. Biasanya kalau orang berzina pada zaman itu niku nek lahir anak dianiaya mbok dianiaya. Nah, qadarullah bi'illah mereka berdua selamat. Kemudian keselamatan juga ketika aku diwafatkan, maka orang Yahudi meyakini Isa Al-Masih mati di tiang salib. Orang Nasara juga meyakini demikian, tapi orang Islam mengatakan di dalam Quran, dikatakan dalam Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Dia tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tapi Allah serupakan. Makanya yang namanya Isa Al-Masih itu enggak pernah mati, diangkat oleh Allah ke langit dan nanti menjelang hari kiamat diturunkan lagi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, yaitu mengembalikan orang-orang Nasrani ke jalan yang benar kalau masih mau, kemudian membunuh babi, kemudian mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Begitu ini sudah selesai, Allah akan wafatkan beliau alaihi salam dengan baik dan benar, tidak kemudian disalib. Disalib itu hukuman atas kejahatan yang luar biasa. Kalau bahasa hukumnya itu extraordinary crime. Jadi cara penjahat yang levelnya luar biasa dihukum disalib. Itu sebuah penghinaan tentunya. Makanya seorang nabi yang mulia ini nggak pernah ada dalam cara mati yang paling hina seperti itu, nggak ada.
Kemudian yang berikutnya, dan keselamatan juga datang kepadaku atau untukku ketika aku dibangkitkan. Nah iya, dibangkitkan kapan? Ketika dia diturunkan lagi mulia, bahkan turunnya dari langit berpegangan dengan tangan malaikat, dan kemudian dia nanti juga mati sebagai orang yang mulia, yaitu Nabiullah alaihi salam. Dan begitu kemudian mati sebagai nabi yang mulia, nanti dibangkitkan juga menjadi orang yang mulia sebagai seorang nabi juga. Jadi bukan kemudian kayak yang diakui oleh orang-orang ahli kitab. Oleh karena itu maka saya jelaskan ke beliau maksudnya seperti itu, Pak. Artinya kalau kemudian saya nanti salah ngomong, salah jawab, maka ya tadi itu saya kayak dipakai di depan ratusan orang, akhirnya saya menyesatkan orang. Maka di sini disebut fitnatud duhaimah. Itu adalah satu kondisi di mana orang itu menghadapi pemahaman yang rancu, keadaan yang membingungkan, di mana dia harusnya istiqomah di atas majelis ilmu yang sudah baik, tapi karena berinteraksi dengan media, dengan online dan seterusnya, akhirnya dia nggak memfilter juga, semua ditonton, semua dilihat, akhirnya pusing dewi. Sehingga Nabi mengatakan hatta yasiron nasu ila kustotoin. Pada hari itu dicirikan manusia itu akan terbelah dua, kustotin imanin la nifaqo fihi, setengahnya adalah kumpulan manusia-manusia yang beriman yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Artinya dia meyakini apa yang dia yakini, ketika berdasarkan Quran dan Sunnah dia pegang sampai mati. Orang mengatakan apapun dia nggak peduli. Nah yang sisanya yaitu kustotin nifakin wala imanin fi, yaitu setengahnya adalah orang yang hatinya penuh kemunafikan dan ngaku beriman tapi imannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya ngitung, ada ulama Indonesia yang kemudian mengatakan bolehnya mengucapkan itu minimal 7 tokoh, minimal ada 7 tokoh yang sebagian orang menyebutnya sebagai ulama besar, 7 tokoh. Sehingga kalau kemudian mereka mengatakan boleh mengucapkan itu, mereka berngomong itu mesti untuk transferan, untuk duit, untuk paketan, untuk parselan dan seterusnya. Tapi umatnya yang dengar untuk nopo, untuk apa-apa, untuk kleru. Bahkan klerunya bisa kemudian membatalkan imannya. Oleh karena itu maka orang itu kalau sudah mati nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ngantri dihisab dan dimizan, dan kemudian setelahnya di telaga naik ke atas sirat. Di sirat itu 4 orang akan berjatuhan. Yang pertama adalah orang kafir, orang yang tidak beriman, nyemplung. Kemudian yang kedua orang munafik, orang yang ngakunya Islam tapi omongannya menyakiti orang Islam atau kemudian menyakiti agama Islam. Nah kemudian yang ketiga adalah orang musyrik, orang yang kemudian ngakunya beriman tapi begitu dodolan boleh pesugihan, ngakunya beriman begitu ada masalah dia lari ke dukun, ngakunya beriman ketika nandur pari dadak gawe sajen dan seterusnya. Maka 3 orang ini kecemplung duluan. Nah orang yang keempat ini adalah orang fajir, orang fasik, yaitu para pelaku dosa besar yang dia tidak bertobat di dunia, kemudian dikubur gak diampuni oleh Allah, kemudian di mahsyar gak diampuni oleh Allah, kemudian pas hisab mizan dia tidak mendapat ampunan. Jadi ada dibagikan ampunan di situ, nih mungkin daerah Kumanan tidak dikasih karena satu dan lain hal. Kemudian yang berikutnya begitu pas pembagian syafaat dia juga nggak dapat. Nah begitu naik sirat dia harus bertanggung jawab, kecemplunglah dia di situ. Orang fajir, orang fasik ini adalah pelaku dosa besar yang dia napa istilahnya ragilem leren. Jadi cara penjudi ya tukang judi, cara pemabuk ya tukang mabuk, cara wong zina pezina. Bahkan mereka mati di atas dosa besar itu. Artinya ketika kita melakukan dosa besar Pak, apapun bentuknya, ketika kita tobati selama masih ada hayat di kandung badan, kata Nabi SAW, at-taibu minad dambi kama la dambalahu. Kalau masih ada waktu untuk bertobat dan kita bertobat, maka insya Allah Allah hapuskan itu. Tapi kok dibawa mati, maka semua tahta masyiatillah, terserah Allah mau mengampuni di sebelah mana. Bisa jadi waktu di mahsyar, bisa jadi waktu di hisab atau mizan diampuni, bisa jadi waktu di pembagian syafaat, bisa jadi waktu di sebelum naik sirat diampuni. Tapi bisa juga nggak diampuni, ternyata harus bertanggung jawab di neraka. Dicucilah orang yang keempat ini di neraka karena masih punya iman sebesar dzarrah, maka dia dikeluarkan dan dia menjadi penghuni surga terakhir. Nih sebagaimana kebiasaannya di dunia.
Begitu kon bersegera dia kosak-kosek, maka begitu kemudian dientaskan dari neraka, dia dikatakan kepada yang bersangkutan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, mlebu surga, rono lunga mlebu surga. Maka begitu dia masuk berjalan menuju surga, dan di depan pintu surga dia melihat pintu surga tertutup. Padahal pun garing dodok, kok dibukake. Karena terbiasa ning donya kosak-kosek, kon salat kosak-kosek, kon tobat kosak-kosek, kon leren kosak-kosek gitu kan. Maka dia pun kemudian menghayalkan nek surga niku pun kebak. Mergo biasane ning donya nek teko keri biasane ra kumanan kan ngoten to, dijak piknik tekone keri. Malah engko bis wis kebak gitu kan. Padahal wong sing ning bis ngenteni dheke kan ngoten to. Nah, maka dia balik lagi dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah mengatakan idhafat kulil jannah. Balik aku meneh. Dan dia balik lagi sampai di depan pintu surga, garek gedok ra gelem, kemudian ngayalke niku pun kebak, balik meneh. Dan yang ketiga, Allah enggak cuma ngongkon kono mlebu surga, tapi Allah langsung menegaskan bahwasanya kono ndang ning surga. Wis dicepake kenikmatan raja donya ping 10, ditambah dengan apa sing mbok jaluk dituruti, apa sing mbok ngendi kei plus bidadari loro, baru dia mau masuk surga. Padahal kalau kita di dunia ketika kita ditawari sekali dua kali enggak mau, maka sing nawari nek wegah ya malah beneran kelangan, ngoten to. Tapi di akhirat Allah mau bersabar sama orang seperti ini. Kenapa? Karena di dunia Allah menerapkan Ar-Rahman, di akhirat diterapkan Ar-Rahim. Sehingga Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah 1% dibagikan ke seluruh makhluk di dunia ini, baik orang Islam, orang kafir, baik binatang, tumbuhan, semua dapat. Sehingga enten wong kafir niku napa korupsinya sampai 300 triliun gitu kan. Nah, maka itu di dunia. Tapi nanti di akhirat Ar-Rahim Allah yang berlaku 99% itu hanya diberikan kepada orang beriman. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fajir masuk neraka. Orang fajir yang masih punya iman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, walaupun menjadi penghuni surga terakhir, walaupun dikenal dengan sebutan Jahannamiyun, walaupun enten bekasé gosong, tapi sak kosong-kosonge, sak bekas-bekasé tetap ten surga. Mekaten. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan fa idza kana dzakum, nek nganti wis teko fitnah ahlas tadi pun to, kemudian fitnah tu sarok nggih pun to, fitnah tu duhaimah nggih pun enten to, nek nganti kuwi teko pas kowe jek urip, maka fantadiru dajjal, tumunen dajjal mi yaumihi au min ghadihi, nek ra dina kuwi ya sesuk. Artinya ketika dengan hari ini mendengar hadis ini, nanti malamnya dengan sare, barangkali besok pagi dengan bangun ketemu dajjal. Kalau enggak ya dengan sare lagi, mungkin besoknya lagi, mungkin besoknya lagi, mungkin besoknya lagi. Wallahu alam pasnya kapan. Nah, sebagaimana yang saya janjikan tadi, Nabi mengatakan tentang fitnatus sarra, yasumu annahu minni wa laisa minni. Mereka mengaku keturunanmu ning sakjane dudu. Itu diperkuat dengan Quran surat Hud ayat 45 sampai 46 tentang kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah di atas perahu, anaknya suruh naik enggak mau. Nabi Nuh pun mengatakan kepada putranya, ayo munggah anaknya emoh, dan anaknya tetap milih untuk berenang. Dan Nabi Nuh juga mengatakan, nek kowe nekat le wis ora wayahe renang iki judule adab, kabeh bakalan binasa kecuali sing nggur perahu. Maka anaknya tetap enggak mau, dan begitu anaknya memilih enggak mau, maka Nabi Nuh mengikhlaskan anaknya enggak mau, tapi Nabi Nuh berusaha untuk minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi innabni min ahli. Dan ketika Nuh itu memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku itu keluargaku. Artinya Nabi Nuh pengen supaya dengan mengatakan itu putra saya, walaupun pilihannya salah, tolong mengampuni. Tapi apakah kemudian itu menjadi sebab Allah merahmati anak Nabi Nuh karena milih jalan yang salah? Buatan Allah mengatakan, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Kuwi dudu anakmu. Padahal nyata-nyata anak tersebut adalah anak darah daging Nabi Nuh. Tapi karena pilihannya berbeda, dia pilih jalan yang lain, maka nasabnya atau keterikatannya dengan bapaknya menjadi batal. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Pilihan jalannya, pilihan amalnya bukan jalan yang sholih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fitnatus sarra wabil khusus itu akan datang dan sudah datang dan terjadi hanya kepada keluarga Nabi yang menyebut sebagai ahli bait.
yang kemudian dicirikan dengan pengakuan sebagai keturunan Nabi, tapi Nabi menolak pengakuannya dan Nabi memberikan pembatas, yaitu bahwasanya wali-wali Nabi, wali-wali Allah itu orang bertakwa. Orang bertakwa asasnya di atas tauhid dan kemudian beramal di atas sunnah. Kalau kemudian nawarkan kesyirikan, nawarkan kebid'ahan, maka dia bertentangan dengan datuknya. Oleh karena itu maka panjenengan yang hari ini menjadi mukibin, monggo silakan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau enggak, ya alhamdulillah dengan syukuri. Bo pilih mengatakan yang sakit pulau atarakat itu doa nomor. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan mudah-mudahan di pagi hari yang sejuk ini Allah berkahi kesempatan hidup kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina sholata min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu